gold akhirnya pecah kandang setelah dia banyak bermain-main di area sideways-nya. Dan minggu lalu kita melihat pergerakan masif didukung dengan berita, didukung dengan timingnya. Dan di minggu ini kira-kira kenaikannya akan sejauh apa dan di mana area buy yang bisa kita perkirakan dan bisa menjadi acuan untuk kita buy. Kalau mau long term silakan langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan di video kali ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk minggu ke-3 di bulan Juni. Jadi buat kalian yang baru mampir ke channel ini, buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kecepatan gue ngomong ya. Jadi ini adalah channel dimana gue berbagi pandangan gue tentang arah market yang goalsnya untuk bisa sama-sama belajar dan juga sama-sama berbagi pandangan ya. Namanya analisa, belum tentu benar, belum tentu salah juga. So, yang kita jaga di sini adalah bagaimana caranya kita sama-sama melihat dan menganalisa probability apa yang bisa terjadi di market, terutama di gold yang beberapa minggu ini penuh dengan gejolak-gejolak sakti ya gitu. Tapi minggu lalu akhirnya pecah kandang juga. Oke, jadi kalian bisa mampir dan menikmati konten-konten eksklusif konten, join ke level 2 untuk experience member only videos. Ya, kalian juga bisa banyak belajar. Ada metode-metode yang gue bagikan di sini. Kemudian tonton juga Arah Market Podcast untuk membangun psikologi dan membuat kalian semakin grounded dan realistis. Terlepas dari semua godaan-godaan tawaran-tawaran orang luar sana. Oke, langsung aja masuk ke minggu lalu kita melihat adanya berita ya, CPI-nya turun di bawah, dia naik lebih tinggi daripada sebelumnya, tapi di bawah forecast. Kemudian PPI-nya juga nggak bagus ya. Kemudian didukung juga, itu yang membuat akhirnya gold naik ya kan, rally. Lalu berdasarkan berita ini gue bahkan udah membuat ya ChatGPT gue tuh bisa nge-sourcing berita yang berhubungan sama gold dan juga Bitcoin gitu. Jadi emang ini udah gue assign tasknya. Jadi setiap hari dia akan ngasih ini kan 5 berita paling menarik ya kan. Setiap jam 8 pagi dia akan jadi sumber news gue untuk ngedeliverin lo berita-berita yang berhubungan dengan gold dan Bitcoin sehingga gue paham apa yang terjadi gitu. Yang paling menarik di sini dibilang ya emas di India tembus 10.000 rupiah karena geopolitik. Jadi memang kita tahu ya bahwa Israel dan Iran ini mulai main tembak-tembakan rudal lagi. Ya kan? Dan karena itu gold kembali melonjak. Jadi konteksnya ekonomi yang uncertainty terus naik ke atas. Bitcoin turun karena gejolak global, emas naik. Jadi Bitcoin sama emas ini suka korelasinya suka berkebalikan sekarang ya. Dari Bitcoin yang udah 110.000 turun lagi ke 103.000. Dan menurut gua nih jadi kita ada kesempatan lagi nih ya. Ada kesempatan lagi untuk kita nabung Bitcoin. Oke? Untuk nabung Bitcoin. Pasar saham outlook 6 bulan udah waspadai resiko, rebut rekor bareng. Oke. Kemudian Bitcoin turun di bawah 103.000 karena ketegangan Timur Tengah. Oke. Itu yang akan menjadi highlight kita. Langsung kita masuk ke chart. Kalau kita perhatikan, kita melihat ya sesuai dengan timing nih. Kalau gue sih ngeliat ini sesuai dengan timing kita ya. Timingnya gimana? Jadi kalau kita perhatikan ini kodenya. Kemarin di awal-awal minggu kita bilang ya bahwa weekly berpotensi untuk jadi anomali karena posisinya seperti ini ya. Low before weekly-nya diambil di sini. Nih, diambil di hari Senin. Drop rebound ke atas. Oke. Dari point of view di situ tugasnya kelar secara timing busur. Kalau kita perhatikan juga dia udah masuk ke area pivot monthly yang di sini ya. Ini kan area pivot monthly kita nih, ini TC monthly, ini pivot monthly, BC monthly ya. Jadi ini tuh area pivot monthly nih gitu. Kemarin udah sempet di video minggu lalu kayaknya, gue udah sempet mengingatkan area pivot monthly ini menjadi area pantauan kita. Cukup lebar memang areanya, karena dia sampai 3.288.
Kalau menurut skema di video sebelumnya, kita kan cukup konservatif ya, nunggu agak di bawahan dikit. Tapi ternyata nggak dikasih gitu. Jadi di sini kita ngelihat adanya bullish breaker ya, akhirnya dia pecah kandang. Kita kemarin sempat marking di area di sini ya kan, ini adalah area resisten nih 3350, dia pecah jeder ke atas sampai 3432, paling tinggi sebenarnya 3446 ya. Jadi dari area resisten yang di break di sini dia udah pecah 1000 pip ke atas lagi. So next kemana? Kalau kita cocokin dengan timingnya, memang saat ini kita udah masuk ke dalam timing week 3 ya. Ini ya, masuk timing target month atas. Di sini pun kita melihat HB monthly yang udah dijebol. Di sini HB monthly udah dijebol. Kan di sini kan HB salah coy, HB monthly di sini bro. Bukan bener. HB monthly di sini udah dijebol. Hampir menuju ke R1 monthly di 3456. Jadi menurut gue sih perkiraan kita akan terus lanjut naik ya. Karena timingnya masih timing ke atas. Sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Ini tulisan minggu lalu, nggak nggugat ya. Jadi kita tetap acuan timing target atas sejalan dengan weekly yang juga bullish besar. Maka yang akan kita pantau selanjutnya adalah area beli kita ya. Busur weekly ada di area seperti ini, lumayan besar. 3383 sampai 3321. Jadi in between 50% ke bawah di sini ya. 50% dari candle bullish ini itu akan jadi area yang oke untuk kita buy dong pastinya. Oke. Kalau dilihat pas banget ini area breaker ya, yang area di sini nih, yang kemarin ya. 3359 ya. Kita akan pantau area di situ. Kita akan cari dulu ke bawah. Oke, kita geser ke chart selanjutnya. Salah. Chart 8 cap. Oke. Jadi seperti tadi analisa kita, di sini kita akan lihat ini breaknya 3357 ya. Sekarang dia udah berhasil ngambil buy side liquidity di 3438. Oke. Ini udah diambil nih. Berarti nextnya bisa jadi dia akan coba ngambil area sini guys, 3500. Kalau jangka panjang ke analisa kita di video ini ya, di sini ya. Itu kalau ditonton sih harusnya kalian tahu ya arahnya kemana. Kalau belum nonton lah. Udah dibuatin video kok, tinggal tonton. Oke. Jadi ini kalau berdasarkan acuan sebelumnya, jadi tetap kita valid walaupun beberapa minggu lalu tuh sangat gonjang-ganjing ya. Range-nya memang lebar banget sih. Itu yang bikin sebenarnya banyak trader yang kocok-kocok. Iya, sama gue juga kocok-kocok kok. Memang benar-benar harus sabar banget nunggu di area entry yang oke gitu ya. Kalau enggak nunggu konfirmasi, even konfirmasi dapat pun kadang-kadang suka digocek-gocek dulu gitu. Ini ada area drop base drop di sini. Kemudian di sini dia patahin area base-nya pecah, dia retest ke area 50% di sini. Dia retest lagi. Ya. Jadi next-nya probably kita akan ngejar ke sekitar 3500 ya. Seperti tadi analisa prediksi kita, area all time high 3500 ini akan dikejar ke atas sih. Setelah itu kemana? Ya bisa nyampe ke 3658, 37470. Dalam time frame daily, panjang kan. Yang bisa kita pantau apa dari sini sekarang? Menurut gue sih area di sini. Ini area yang saat ini kita, ini kan area belum berhasil ya. Dia break area candle bearish ini ya. Ya, candle bearish ini kan gede juga nih. Nah, ini bisa menjadi area pantauan untuk kita reject. Apakah dia akan reject di sini? Satu, dan di sini udah kebentuk. Maka kalau menurut gue sih kita bisa turun dulu nih ke area yang kuat sebelum ini kan ada di sini nih kalau menurut gue ya. Nah, kita ganti warna oranye. Jadi area di sini cukup kuat. Pakai ini deh. Pakai mana sih kok hilang? Oh ini dia. Area di sini ya. Nih ada di sini. Nah, ada di sini pas banget. Ini ada area, ada fair value gap juga. Maka enaknya sih kalau kita mau tunggu dulu ke area di sini. Nih,
ketika ada setup di sini baru masuk. Menurut gue sih area sangat masuk akal ya untuk kita nunggu. Ya. Cukup diskon karena kalau misalnya kalau kita coba tarik dari sini ke sini, ini tuh udah masuk area 50%. Di sini tuh masuk area 50%, itu 3370-an. Karena kalau di sini kita melihat di daily-nya dia nggak punya fair value gap lagi. Jadi only fair value gap yang tertinggal adalah di sini. Ya, di sini. Walaupun kita tahu gap di bawah sini tuh belum fully ketutup ya. Disisain sedikit aja gitu. Tapi untuk kita pantauan area buy-nya ya kalau gue akan rekomen dipantau di area di sini dulu nih. Di sini. Oke. Turun di H4. Turun di H4 ya masuk areanya. Di sini ada area supply ya di candle bearish yang ini ya, area supply dia nggak sempet masuk, kemudian yang ini candle yang paling baru ini nih ya dia masuk hap ini kan ada supply di sini ya kan yang kita tandai ini dimakan di sweep tapi masih sweep ya kan ini kan masih sweep nih tuh di sini sweep ya, dia belum ada close di atas candle ini tapi dia nge-tap area supply yang di atas ini dengan posisi begini gue sih ngelihat potensi mungkin jatuh dulu. Nanti kita lihat di area kecilnya ya. Untuk masuk ke area di sini. Di area yang kita tandain ini nih. Ini kalau gue ganti biru. Aduh, gak enak. Gak enak. Oke, biru ini ya. Jadi area pantau kita. Ini kembali masuk ke area kandang dikit ya. Untuk dia reject. Kemudian, ini ada area sama yang kemarin kita tandain juga 3350 ya. Ini kita bisa ganti warna biru. Supaya apa tanda? Kalaupun dia turun ke bawah, ini bisa menjadi area pantulan. Karena seharusnya area ini masih masuk dalam area busur weekly kita. Balik ya ke chart tadi ya. Chart tadi itu S1 weekly gimana? 3321. Pivot weekly-nya di 3384. Maka 3384 sampai 3320 itu kan jadi tarik area busur weekly gitu. Turun sejauh itu valid untuk kita pantau di mana ada konfirmasi untuk kita buy. Ya. Jadi area pertama adalah di sini. Kita akan tandain dulu. Nah, di sini. 3379 sampai sini. 3361. Ya. Next areanya adalah 3350, 3338. Alright. Karena kalau di H4 kalau mengikutin mungkin smart money concept ya. Ketika dia yang ini area ini kan plus pullback kita ya. Ini adalah pullback atau jadi inducement ya, inducement saat ini gitu. Nah, ini pullback inducement. Jadi kalau misalnya dia berhasil ke break sini, maka dia akan coba untuk area kejar sini, turun, masuk ke area sini. Di sini ada satu base kecil. Di sini ada satu base kecil. Ya. Jadi kalau dia masuk ke sini, dia bisa naik dulu, retest ke atas, baru turun lagi, masuk lagi. Booknya baru dari sini. Kita expect adanya kenaikan. Ya, kalau misalnya enggak pun, artinya kita bisa bikin skenario turun ke bawah, baru atas lagi. Kalau gue rekomendasinya sih kita cari area buy yang oke, ya, cari area buy yang oke. Karena areanya bisa kelihatan clear sih sebenarnya. Cuman gocekannya aja gitu. Maka itu ketika area di pertama, anjir. Ketika area di sini 3379, 3361 ini jebol, ya udah sabar dulu antri di 3350. Tapi kalau misalnya lu modalnya kuat, ya nggak apa-apa. Ini masih di area buy kita. Area buy kita emang lebar lah. Ya biasalah, namanya gold ya. Geraknya dia 1000 pips, artinya area buy kita akan jadi sangat lebar. Gitu. Target di mana pertama? Of course kalau kita ngomongin target,
ya area 3343 ini kan jadi target utama. Ya kalau dia ke bawah 3343 area pertama target. Nextnya mana? 3500 lah. Nih area di sini kan area supply. Kalau dia berhasil retest ke bawah, kemudian area yang pertama TP1 kita di 3343, next di 3500. Setelah itu terserah Anda mau TP sejauh apa. Karena kita masih dalam kondisi bullish. Oke. Minggu depan kita ngelihat minggu depan itu ada FOMC interest rate decision di hari Kamis. Oke guys. Tapi pun 19 Juni ini libur ya. Jadi the Fed dikala semua orang libur dia akan masuk untuk press con. Namanya pejabat harus kerja ya. Kalau nggak kerja nanti kena omel. Karena yang udah jadwalnya. Katanya siapa suruh bikin 19 Juni? Ya udah kan dia yang udah komit dengan jadwalnya. Ekspektasi sih dia belum ada tanda-tanda. Ya kita lihat aja hasil ntar ambil pergerakannya seperti apa. Tapi dengan momentum yang terjadi sebenarnya itu gold kembali bullish. Untuk ready masih bullish dan kembali bullish dalam konteksnya sekarang ya. Kenaikannya sebenarnya cukup rapi, cuma kocokannya agak dahsyat aja. Oke. Ini kalau di sini kan masih dalam channel uptrend ya. Oke, segitu aja. Buat kalian yang baru kalian punya pandangan lain, silahkan komentar paling bawah di kolom komen. Kira-kira di mana area buy versi kalian, dan hopefully video ini bisa menjadi insight buat kalian. Jangan lupa di like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.